know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to. Hai Jikits, kita ketemu lagi sama Lause Ben dan Lause Pauline. Kita mau ibadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau ucap syukur dulu sama Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau ibadah online. Biar Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berikan kami hati Tuhan, supaya kami rindu untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami sepanjang ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yeay. Lause Pauline. Ya Lause Ben. Kita kan bulan ini masih bulan spesial ya. Bulan apa ya Lause ya? Kita masih Bulan ibadah. Oktober. Hah? Bulan Oktober. Bukan Lause. Bener kan? Bulan 10 kan? Iya sih bulan 10. Cuman kan ada yang spesial gitu bulan 10. Oh, minggu lalu udah dibahas. Oh bener. Masih inget nggak Kids? Bulan keluarga. Oh, kita lagi merayakan bulan keluarga di gereja kita. Oh, senang banget ya. Keluarga kita besar banget loh. Kalian tahu nggak? Sebenarnya sama Lause Pauline saudara loh. Masa? Iya. Saudara di dalam apa ya? Kayaknya kalau dihitung-hitung kayaknya nggak ada silsilah Lause Ben gitu. Ada Lause. Oh. Sama Jikis ya, kita semua saudara loh. Gitu. Kita Berarti kan keluarganya saudara. Tuhan. Berarti saudara dalam Tuhan ya? Iya, kita saudara sama Tuhan. Betul, Sama betul. Tuhan. Kita mau nyanyi yuk sama-sama Ku Cinta Keluarga Tuhan. Karena kita kan sayang dong sama teman-teman, sama Lause. Wah, dan kita rindu nanti kalau ketemu lagi pasti kita bisa main lagi sama-sama. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Duh, Lause bener ya. Lause sayang banget sama keluarganya Tuhan. Sama Jikits apalagi, sama Lause yang lain juga. Iya. Sayang semua ya. Lause, jadi inget deh. Hari ini kan kita ada pertemuan Lause. Oh, kita tuh ibadah tuh dari jam 9 sampai jam 10. Ibadahnya itu? Ibadahnya. Maksudnya ada pertemuannya itu? Kita mau ketemu sama keluarga Tuhan, Lause. Oh iya, kita ketemu sama saudara-saudara kita di dalam Jam Tuhan. 10 ada Zumba loh. Ikut ya, jangan lupa. Jam 10 Jangan lupa habis ya, ibadah. jangan lupa ya. Nanti langsung masuk ke Zoom. Kita mau ketemu sama keluarga Tuhan, sama teman-teman kita. Oke, Lause. Lause, kita kan sayang sama keluarga Tuhan, sama keluarga sendiri yang di rumah.
harus lebih sayang dong ya? Jelas harus lebih sayang. Oh, sama papa? Sama papa, sama mama, sama koko, sama cici, sama adik. Semuanya harus disayang. Oh, apalagi sama papa mama ya Lastu ya? Iya, terutama itu. Oh, karena papa mama kita udah baik banget ya. Udah Betul. tiap hari capek buat kita, capek kerja, beres-beres rumah, cuci baju, segala macem deh ya. Iya, Aduh. buat anak-anak juga di sini ya. Buat yang Cici terbaik. semua. Sekolah disiapin sama mama, sama papa, ya. Kita mau ucapin terima kasih sama papa mama ya. Kita mau nyanyi satu pujian yang kita mau bilang terima kasih sama papa mama buat semua pengorbanan papa mama yang udah lakukan buat kita semua. Oke? Yuk kita mau belajar. Lagunya memang lagu baru, tapi langsung percaya kita semua pasti bisa. Yuk kita mau nyanyiin lagu ini. Terima kasih papa mama. Kids, kita mau nyanyi pujian ini, kita mau ingat betapa orang tua kita udah berkorban buat kita semua. Kita mau ucapkan terima kasih. Kita mau belajar lagu ini sama-sama yuk. Letih lelah tak menghentikanmu, bekerja untuk masa depanku. Penuh cinta, engkau mengasuhku. Kaulah papa mama terbaikku. Takkan mampu ku membalas kebaikan hatimu. Berikanku kesempatan membalas cintamu. Terima kasih papa dan mama untuk semua yang telah kau lakukan. Terima kasih papa dan mama, pengorbananmu takkan ku lupa. Sampai selamanya tak pernah berubah. Engkaulah yang ku cinta. Papa dan mama. Kita mau nyanyiin lagu ini sekali lagi yuk. Kita mau ucapkan terima kasih buat papa sama mama kita. Letih lelah tak menghentikanmu, bekerja untuk masa depanku. Penuh cinta, engkau mengasuhku. Kaulah papa mama terbaikku. Takkan mampu ku membalas kebaikan hatimu. Berikanku kesempatan membalas cinta.
kita buat papa mama, kita mau peluk, kita mau bilang apa sayang papa sama mama. Hey Jikids, apa kabar? Kita buka masker dulu ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan dan tinggikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami sama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kami, kemudian melakukannya sesuai dengan yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tengah rumah kami masing-masing Tuhan, dan Tuhan memberi pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan tentang honor your parents. Honor your parents. Artinya, hormatilah ayahmu dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Ya, firman Tuhannya dari, yuk kita buka bersama-sama. Keluaran 20 ayat 12. Kita buka dulu ya. Keluaran 20 ayat 12. Firman Tuhan dibaca dari handphone boleh, dari tablet boleh, dari laptop boleh, dari Alkitab lebih bagus ya, yang lebih bagus. Tidak apa-apa. Kita akan buka di Keluaran 20 ayat yang ke-12. Yuk, sama-sama kita baca ya. Kalian baca dikit, baca di rumah. Kalau usah baca di sini, kita sama-sama baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu, panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ingat ini salah satu dari 10 hukum Allah. Dari 10 perintah Tuhan. 10 perintah Allah. Ini adalah perintah yang ke berapa ayo? Yang kelima. Jadi ada perintah yang ditujukan dalam hubungannya manusia dengan Tuhan, yaitu perintah pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama itu kan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian, jangan membuat patung seperti Allah. Tidak boleh ya. Kemudian, jangan sujud menyembah juga. Jangan sujud menyembah patung tersebut. Yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari di mana Tuhan berhenti untuk menciptakan, beristirahat. Kita juga manusia untuk beristirahat, tetapi digunakan untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Yang kelima sampai ke-10 adalah hubungan manusia dengan manusia. Dan dibuka dengan ini. Ayat yang ke-12 tadi. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wah, Tuhan bilang kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, kita lanjut umurnya, kita panjang umurnya, kita bisa hidup lebih lama. Ya, apa kira-kira yang mendasari hal ini ya? Oh, Tuhan menitipkan kita kepada orang tua kita.
orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di bumi. Ya, kita harus patuh, kita harus taat, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Dari orang tua kita sebagian besar berkat yang kita dapat itu pertama kali berasal dari orang tua. Ingat, waktu masih bayi, kalian kan nggak bisa ngambil makan sendiri toh? Kalian nggak bisa beli jajan sendiri, nggak bisa buka Gojek, beli GoFood gitu ya. Kalau saya sebut merek nih. Cari di ojol nih, ada aplikasi makanan, aku mau cari. Kalau kalian sekarang bisa, tapi waktu kalian masih kecil, kalian harus dibantu. Kalian dibantu, kalian diberi makan, kalian diurus, kalian dipelihara, kalian dipenuhi segala kebutuhannya. Pertama kali oleh siapa? Oleh orang tua. Tuhan memberi berkat lewat orang tua. Makanya kita harus hormat kepada orang tua. Hormatnya bukan kalau pagi-pagi kalian bangun, cari papi mami, papa mama, ya. Cari, aku pakai baju dulu yang bagus, yang rapi, dirapiin dulu bajunya, kemudian udah mandi ya, kemudian papa, mama, hormat. Enggak begitu. Menghormati artinya kita menurut perintah mereka. Taat kepada mereka, mengasihi mereka, juga mendoakan mereka. Ya, hormat itu walaupun mereka tidak ada, kita tetap ingat. Dimanapun mereka ada, kita ingat apa yang menjadi perintah orang tua kita. Kalaupun mereka nggak kelihatan, mereka sedang pergi, kita juga tetap ingat. Ayo, kalian sebagai anak-anak papa, mama, kamu sebagai anak papa, mama, kamu harus belajar yang rajin. Belajar yang rajin. Tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong, jangan ya. Mengasihi saudara-saudara, mengasihi. Apalagi? Nggak boleh jahil. Wah, nggak boleh jahil. Apalagi? Ya. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, ya. Itu juga adalah perintah dari papa mama buat kita. Nah, ada nggak contoh di Alkitab? Ada bagaimana kita bersikap pada orang tua, bagaimana kita harus berlaku pada orang tua, bagaimana kita harus tunduk kepada orang tua, taat kepada orang tua, nurut kepada orang tua. Ada contohnya. Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalian ingat waktu Tuhan Yesus berumur, udah nggak bayi lagi ya, berumur sekitar 12 tahun. Dia diajak ke Bait Allah. Kita baca yuk, kita baca. Kita baca dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nah, ini ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, singkat cerita, ketika setelah selesai perayaan, setelah selesai semuanya, mereka kan pergi sekampung nih, pergi bersama-sama ke Yerusalem. Ya, ketika mereka sampai Yerusalem, mereka beribadah pada hari raya Paskah orang Yahudi ya. Kemudian mereka pulang. Nah, ketika mereka pulang, ternyata Tuhan Yesus yang masih berumur 12 tahun, dia tinggal dulu di Bait Allah. Dia kemudian bercakap-cakap, berdiskusi dengan imam-imam, dengan ahli-ahli Taurat di sana. Nah, ketika orang tua Yesus, siapa namanya? Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Yusuf dan Maria pulang ke Nazaret. Ketika dalam perjalanan mereka mencari Yesus. Yesus kemana ya? Oh, mungkin Yesus sedang di sana bersama sepupunya atau bersama kerabatnya yang lain. Tapi kemudian mereka tahu bahwa mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang masih berumur 12 tahun tidak bersama-sama dengan mereka juga. Wah, mereka bingung. Kemudian mereka kembali ke Bait Allah. Ketika mereka kembali ke Bait Allah, mereka melihat
dia sedang berdiskusi dengan alim ulama di keterangan sini, dengan ahli-ahli Taurat, dengan imam-imam yang ada di bait suci. Nah, kemudian Tuhan Yesus yang masih berumur 12 tahun ini ditegur sama ibunya. Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Di ayat yang ke-48. Jawab Yesus kepadanya, 49, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Wah, bingung ya. Maria dan Yesus bingung, apa ini yang maksudnya ya? Tapi, walaupun mereka tidak mengerti, mereka kemudian mengajak pulang. Dan Yesus menurut. Walaupun Yesus masih berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam, alim ulama yang ada di bait suci. Kemudian kita lihat lagi. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, kita lihat Tuhan Yesus walaupun dia sebagai Allah yang menjadi manusia, dia juga tetap dalam kemanusiaannya, dalam rupa dia sebagai manusia, dalam peran dia sebagai manusia, dia tetap menurut, tetap menghormati ayah dan ibunya yang dipilihkan untuk dia, yaitu Yusuf dan Maria. Cikits, kita punya teladan yang bagus. Kita punya contoh yang benar-benar oke, yang benar-benar hebat, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nurut pada orang tuanya. Ya, walaupun tidak dijelaskan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus ketika dia berumur 12 sampai umur 30 tahun, tapi lo yakin, lo percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang baik, yang dengar-dengaran, yang penurut, yang membanggakan orang tuanya. Kita juga sama. Kita juga adalah anak-anak dari orang tua kita. Kita tidak bisa milih orang tua. Ya, kalau kita milih menu bisa, ya, milih mobil yang mau dipakai bisa. Misalnya mau naik angkot yang mau dinaikin bisa milih, ya. Mau jalan kemana? Misalnya kita dari gereja mau ke Paskal misalnya, ya, Paskal 23 misalnya. Kita bisa milih mau lewat gang yang sini atau lewat jalan Klenteng atau lewat jalan Kardujati. Bisa semua, ya. Bisa semua, ya. Tetapi kita tidak bisa memilih orang tua. Dan orang tua yang Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah mereka, yang Tuhan izinkan merawat kita, itu adalah orang tua yang terbaik. Jadi kita sebagai anak, kewajiban kita adalah menghormati orang tua dengan menuruti perintah-perintah mereka, dengan menyenangkan hati mereka, dengan tunduk pada mereka, dengan membuat mereka bangga. Karena kita adalah anak-anak yang hebat. Lo percaya bahwa Cikit semua sayang pada orang tua. Dan lo semua kasih tahu, kadang orang tua juga punya salah pada kita. Tetapi lebih sering kita punya salah sama orang tua. Betul gak? Hari ini lo ajak kalian untuk memaafkan orang tua. Dan lebih dahulu minta maaf pada orang tua kalian. Pada papa mama kalian, papi mami kalian. Kalian minta maaf. Peluk mereka. Setelah kalian menonton YouTube ini, kalian menonton siaran ini, kalian menonton kebaktian ini, kalian datang kepada papa mama, pada papi mami. Peluk mereka. Ucapkan terima kasih. Karena kalian adalah orang tua yang terbaik. Terima kasih. Karena kalian sudah memberkati saya, memberkati aku. Sudah mengurus, memelihara, menghidupi aku dengan baik. Ya, karena kita tahu bahwa berkat Tuhan sebagian besar dicurahkan pada kita melewati orang tua kita. Dari awal sampai sekarang. Yuk, kalian mau ya, Cikits ya? Kita peluk orang tua kita dan juga minta maaf. Papi mami, papa mama, maafin ya aku kalau aku salah,
aku sering salah, aku sering bandel, sering nakal, sering gak nurut, disuruh belajar malah main game, disuruh bersih-bersih kamar, malah ketiduran lagi, ya. Apapun itu. Dan ingat, kalau kalian merasa mereka juga punya salah pada kalian, kalian merasa mereka punya salah pada kalian, maafkan mereka. Kadang mereka capek, kadang mereka lelah, ya, sampai marahin kalian. Tetap itu adalah orang tua terbaik yang kalian miliki dari Tuhan, ya. Kita harus bersyukur punya orang tua seperti orang tua kita saat ini, ya. Seperti Lose tadi bilang di Kids, bahwa kita tidak bisa memilih orang tua, tetapi orang tua yang kita punya adalah orang tua yang terbaik dari Tuhan. Ya, Tuhan mau kita menghormati orang tua, supaya kita panjang umur di bumi, supaya kita sehat, supaya kita hidup dengan baik, hidup dengan nyaman, hidup dengan penuh ucapan syukur. Ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat hafalannya, kita sampai kepada ayat hafalan. Ayat hafalannya tadi ya, Keluaran 20 ayat 12. Yuk, kita sama-sama hafalkan ya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Gampang ya, sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, ayo. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Setelah kebaktian ini, Lose ajak kalian untuk datang kepada orang tua kalian masing-masing, peluk mereka, cium mereka, give thanks, say thanks to them, ya, ucapkan terima kasih pada mereka, minta maaf juga atas kesalahan yang kalian buat, dan maafkan mereka kalau sekiranya kalian pikir kalian merasa mereka juga punya salah pada kalian. Ingat, kita tidak bisa memilih orang tua, tapi orang tua yang kita punya adalah yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menghormati orang tua kami. Kami mau menuruti perintah-perintah mereka. Kami mau menyenangkan hati mereka, Tuhan. Kami mau membuat mereka bangga. Dan kami mau berdoa buat mereka. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada orang tua kami, Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami. Berikan kekuatan, berikan berkat, berikan hikmat buat mereka, Tuhan. Kesehatan, Tuhan Yesus. Umur yang panjang juga, supaya mereka dapat mengerjakan banyak hal dari Engkau, Tuhan. Supaya mereka bisa memberkati kami, memberkati orang lain juga, Tuhan. Dan kami bisa mendidik kami dengan baik, bisa memelihara kami dengan baik, bisa menuntun kami, Tuhan, untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kesalahan kami, Tuhan. Ajar kami untuk saling memaafkan, ajar kami untuk saling menyayangi, ajar kami untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang tua yang kami punya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Kids, jangan lupa kalau keluar, ya, pakai masker, prokes, cuci tangan, ya, jaga jarak, ya, jangan bersentuhan dengan orang lain, dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.